Bab 8. Son, kamu tidak diterima di sini. Pergi sana. Fanny melipat kedua lengannya lalu berkata kepada Son dan Nora. Nyonya Perkins, juga semua orang di keluarga Perkins, tidak membantu Nora. Nenek, jangan marah, pasti ada kesalahpahaman dari ini semua. Saat aku mengetahuinya, aku akan menjelaskannya nanti kepada nenek. Nora menghela napas lalu mendorong Son perlahan menuju pintu. Dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun neneknya, namun dia dan Son diusir di depan umum. Seluruh keluarganya mengusir dia dan Son di acara ulang tahun neneknya itu. Tidak ada yang tahu betapa teraniayanya Nora saat ini. Dia sangat sakit sekali. Perih sekali rasanya. Awalnya, Hawk ingin menahan Nora. Tetapi memikirkan rencana itu, akhirnya dia tidak menghentikan Nora. Udara di ruangan ini membaik setelah Son pergi, kata Yates sambil tersenyum. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Yates tersebut. Bahkan May pun ikut tertawa, padahal May adalah ibunya Nora. Di dalam pikirannya, dia tidak pernah menganggap Son sebagai menantunya. Lagi pula, Son dan Nora belum menikah. Mereka baru bertunangan. Jadi aib Son tidak ada hubungannya dengan Nora. Aku ingin mengatakan sesuatu di hari ulang tahun Anda. May menatap Nyonya Perkins dan perlahan berdiri. Silakan, silakan. Jawab Nyonya Perkins sambil melambaikan tangannya sedikit. Sekarang Son sudah pulih. Kurasa dia harus meninggalkan keluarga Perkins sekarang. 2 tahun yang lalu, banyak keluarga kaya di kota Liverpool datang untuk melamar Nora. Tapi reputasi Nora hancur sejak kedatangan Son. Dan tidak ada lagi yang datang melamarnya. Sekarang Son sudah pulih, sudah waktunya dia meninggalkan keluarga Perkins. Kata May kepada semuanya. Mendengar itu semua orang di keluarga Perkins termasuk para bos besar di kota Liverpool pun ikut mengangguk. Tidak ada yang menyangkal perkataan daripada May. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Nora merawat Son. Itu sudah sangat murah hati. Sekarang setelah Son siuman dan dia kembali menjadi normal, dia tentu saja harus meninggalkan keluarga Perkins. Benar, tapi reputasi Nora sudah hancur karena dia. Siapa yang bersedia menikahi Nora sekarang? Nyonya Perkins mengerutkan kening dan bertanya kepada semua. Para keluarga kaya di kota Liverpool agak terkejut mendengar perkataan Nyonya Perkins tersebut. Di dalam hati mereka berkata, siapa yang bilang tidak ada yang bersedia menikahi Nora? Nora adalah wanita tercantik di kota Liverpool. Selama 2 tahun ini, Son tidak pernah menyentuh Nora. Bahkan jika pria itu telah menyentuhnya, Hawk tetap bersedia menikahi Nora. Juga pria-pria yang lain di kota Liverpool pasti banyak yang bersedia menikahi Nora. Nyonya Perkins, saya ingin menikah dengan Nora. Jika Anda setuju, saya akan langsung datang untuk melamar, kata Hawk saat itu. Mendengar ini, Nyonya Perkins tidak bisa menyembunyikan rasa senang dalam hatinya. Sebagai penduduk baru di kota Liverpool, keluarga Son memiliki potensi yang sangat tidak terbatas. Jika keluarga Perkins menikah dengan keluarga Son, keluarga Perkins bisa mengubah keadaan saat ini menjadi kejajaran keluarga kelas atas. Nyonya Perkins sama sekali tidak ragu dan dia menyetujui rencana yang dikemukakan oleh Hawk tersebut. Tuan Lamont dari perusahaan Lamont Medicine akan datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Nyonya Perkins pada hari ulang tahunnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari penjaga pintu. Semua orang dalam ruangan terkejut mendengar teriakan tersebut. Perusahaan Lamont Medicine merupakan perusahaan besar di kota Liverpool. Perusahaan Lamont Medicine merupakan pemimpin industri obat-obatan di kota Liverpool tersebut. Bahkan industri obat keluarga Essen pun
ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan Lamon Medicine. Terlebih lagi keluarga Lamon sudah terjun dalam industri obat selama beberapa generasi. Tidak hanya menjual obat, tetapi mereka juga bisa memberikan konsultasi dan layanan kesehatan. Ini lebih dari sekedar menjual obat. Tidak lama kemudian, seorang pria Parubaya diikuti oleh seorang sepuh masuk ke dalam ruangan tersebut. Nyonya Perkins, perusahaan Lamon Medicine telah menyiapkan sebuah pil untuk Anda. Obat ini dapat memperpanjang umur, menambah darah, dan menunda penuaan. Ini bisa membuat Anda menjadi muda sepanjang masa. Tuan Lamon tersenyum sambil mendekat dan dengan membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Terima kasih Tuan Lamon, silakan duduk, silakan duduk. Nyonya Perkins langsung berdiri dan terlihat senang melihat Tuan Lamon. Semua orang dalam keluarga Perkins kagum. Benda yang berasal dari perusahaan Lamon Medicine itu sungguh merupakan sebuah harta karun. Bau apa ini? Tiba-tiba sesepuh di samping Tuan Lamon mendengus. Dia mengendus-ngendus sambil bertanya, "Bau apa itu?" Semua orang terdiam mendengar perkataan dari pria tersebut. Tidak, baunya seperti... Oh, seperti ini. Sesepuh tersebut memeriksa dengan hati-hati di setiap sudut ruangan tersebut. Matanya perlahan terbelalak ketika dia mulai menggeledah seisi ruangan. Lalu sesepuh tersebut mendorong Hawk dan langsung berjongkok. Dia menatap lekat kepada pil yang tepat berada di bawah sepatu Hawk. Tidak mungkin. Ini sangat bodoh sekali. Sungguh suatu pemborosan besar. Masa obat yang sangat berguna seperti ini dihancurkan begitu saja? Bab 9. Benar-benar pemborosan yang tidak berguna. Pria tua itu tampak bersemangat dan kemudian dengan hati-hati membentangkan ke telapak tangannya. Dia mengambil pil yang sudah hancur perlahan-lahan. Melihat pria tua itu bersikap seperti itu, semua orang di sana menjadi tercengang. Ada apa ini semuanya? Ada apakah yang terjadi? Kenapa pria tua itu bertingkah seperti orang gila? Tuan Lamon, ini apa maksudnya ini? Yates mengerutkan kening dan bertanya kepada Tuan Lamon. Tapi Tuan Lamon tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dia pun menatap pria tua itu dengan maksud supaya pria tua itu memberikan penjelasan. Dari mana? Dari mana asal benda ini? Siapa yang membawa ini? Pria tua itu mendongak dan bertanya kepada semua yang ada di ruangan tersebut. Wah, Tuan, itu sampah yang dikirim oleh orang yang bodoh. Mendengar pertanyaan pria tersebut, Yates tidak kuasa untuk menjawab. Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil meremehkan dengan jawabannya. Anggota keluarga Perkins juga mengangguk dan membeo menyetujui perkataan Yates. Ya, betul. Semua orang tidak membantah perkataan Yates. Kamu menganggap ini sampah? Jika ini sampah yang lainnya? Bukan, begitu. Dan pil kehidupan yang kuminum ini hanya sampah, begitu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Apa? Orang-orang kembali tercengang mendengar perkataan pria tua tersebut. Pil yang dikirim oleh Tuan Lamon jelas merupakan barang yang langka. Tetapi pria tua itu menyebutnya sampah jika dibandingkan dengan pil yang berada di tangannya yang dalam keadaan sudah hancur tersebut. Selain itu, perusahaan Lamon Medicine pernah melelang salah satu pil kini dan harga pelelangannya tertinggi adalah $40.000. Tetapi sekarang pria tua ini berkata bahwa pil itu tidak bisa dianggap sebagai sampah bahkan jika dibandingkan dengan pil pemberian Solon. Tetapi sekarang pria tua itu berkata bahwa pil itu dianggap sebagai sampah jika dibandingkan dengan pil pemberian Solon. Bukankah itu artinya harga pil ini jauh melebihi dari $40.000? Atau bahkan mungkin $100? Atau mungkin lebih mahal lagi? Hawk menginjak pil seharga $100.000 hingga hancur seperti itu. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Perkins memandang Hawk
Hope dengan tatapan aneh. Hope tercengang melihat itu semua. Dengan cepat dia berkata, "Tuan, Anda jangan mengatakan omong kosong. Tuan Eson, Tuan Cameron adalah tamu terhormat di perusahaan Lemon Medicine kami. Beliau telah mempelajari bidang pengobatan tradisional selama 2 dekade. Beliau orang yang berkompeten," kata Tuan Lemon sebelum pria tua itu berbicara. Sejenak Hope langsung merasa bodoh, tetapi dia tidak percaya. Lalu dia pun berkata, "Ini sampah. Keluargaku juga bergerak dalam bisnis bahan baku obat-obatan. Masa aku tidak tahu kalau ini pil yang sangat berguna? Kalau begitu beritahu aku. Bahan baku apa saja yang digunakan untuk pil ini dan apa khasiatnya?" Hayes Cameron membalas Hope dengan pertanyaan, hingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Siapa yang bisa memberitahuku bajikan mana yang menghancurkan obat mujarab itu?" Hayes perlahan mengamati orang-orang yang ada di sana. Semua orang bisa melihat adanya amarah terkubur di dalam mata pria tua tersebut. Semua orang terdiam mendengar perkataan pria tua tersebut. Hope pun merasa malu dan bungkam. Beberapa saat kemudian Hayes menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Aku pikir keluarga Perkins merupakan bangsawan, dan karena aku baru saja tiba di kota Riverville, maka aku harus datang berkunjung. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak memahami nilai sebenarnya dari sebuah barang. Kalian benar-benar mengecewakanku." Hayes melambaikan tangan perlahan lalu berbalik dan berjalan keluar dengan pil yang sudah hancur di kedua tangannya. Dia membawa remukan pil tersebut. Tuan Lemon berpikir sesaat lalu bertanya, "Anda bilang bahwa pil ini dikirim oleh orang bodoh. Apa dia adalah keluarga Anda?" Tuan Lemon bertanya kepada semua yang ada di ruangan tersebut. "Ya, dia itu," jawab Nyonya Perkins sambil mengangguk dan menatap langit-langit. "Oke, kalau begitu saya harus pergi sekarang. Saya akan berkunjung di lain waktu. Saya akan berkunjung untuk bertemu dengan orang yang membawa pil ini." Tuan Lemon pun berbalik dan pergi dari ruangan tersebut. Setelah kepergian Tuan Lemon dan Hayes, ruangan itu tetap sepi. Semua yang ada di sana berpikir, dari mana si bodoh mendapatkan barang sebagus itu? Bahkan tamu terhormat perusahaan Lemon Medicine pun, Hayes Cameron, juga menganggap benda ini sebagai harta karun. Keluarga terhormat kota Riverville merasa bahwa suasananya sudah tidak nyaman hingga mereka bangkit dan izin satu persatu meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian hanya tersisa keluarga Perkins dan Hope Eson di dalam ruangan tersebut. "Yah, Tuan Cameron pasti salah. Menurut pengalaman saya, walaupun pil itu tidak berbahaya, juga tidak akan ada artinya. Itu merupakan pil yang tidak ada gunanya." Hope berdeham lalu memaksakan penjelasannya kepada keluarga Perkins. Namun dari perkataannya, anggota keluarga Perkins memiliki pendapat tersendiri di dalam benaknya masing-masing. Keningnya Perkins pun bertaut. Dalam waktu yang cukup lama, kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Tidak perlu dibahas lagi. Nyonya, pertunangan antara Nora dan aku." Tiba-tiba Hope berkata, dia ingin bertanya tentang pertunangan antara dia dan Nora, sambil menyentuh ujung hidungnya. "Aku akan minta pendapat Nora terlebih dahulu. Aku tidak bisa menentukannya tanpa meminta pendapat dari Nora." Nyonya Perkins berkata sambil melambaikan tangannya. Sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin Son memang bukan orang yang sembarangan. Karena itu, dia harus memikirkannya baik-baik, tidak boleh bertindak sembarangan. Dia harus menyelidikinya. Dia harus membuat semuanya menjadi jelas. Lebih baik membiarkannya terlebih dahulu. "Baiklah kalau begitu," Hope pun menjawab. Di dalam hati Hope merasa kesal, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah. Dia menekan amarah yang ada di dalam dadanya. "Silakan keluarga Perkins tetap menjaga martabat buruk kalian.
Ketika aku benar-benar mendapatkan Nora, aku akan menghancurkan seluruh keluarga kalian. Batin hati dalam hatinya. Di tempat yang lain, di tepi danau Rainford Fall, Nora berjalan pelan di sepanjang tepi danau tersebut sambil mendorong kursi roda Son. Son, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu tidak memberikan apa-apa. Tapi kenapa kamu malah memberikan benda seperti itu tadi? Nora berkata kepada Son. Perlahan dia menatap danau. Matanya penuh dengan kesedihan. Pil yang baru aku beri benar-benar barang yang sangat berharga. Itu adalah pil yang luar biasa. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi mereka saja yang tidak tahu apa-apa. Kata Son sambil menatap Nora dengan wajah serius. Dia mencoba menjelaskan kepada Nora. Nora menggeleng pelan dan menandainya di dalam hati. Son menderita demensia dan berada di kursi roda selama 2 tahun. Barang bagus apa yang bisa dia berikan? Batin Nora di dalam hatinya. Seperti kata Yats, kalau Son punya obat mujarab, kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri? Keluargaku sudah tidak menyukaimu. Sekarang mereka akan semakin tidak senang. Dan aku takut kamu tidak bisa lagi tinggal dengan keluarga Perkins. Apa kamu tahu itu? Nora perlahan menoleh dan menatap Son dengan mata penuh dengan air mata. Dan ada kesedihan yang terkubur di dalam matanya. Saat ini hati Son sangat tertekan. Dan dia tidak melakukan kesalahan tetapi keluhan yang diderita Nora semua karena dirinya. Pada hari ulang tahun neneknya dia diusir dari hadapan semua tamu. Nora mendorong kursi roda tunangannya yang cacat dan diusir. Semua bisa membayangkan betapa memalukannya hal itu. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan oleh keluarga Perkins tentang diriku. Tapi aku tinggal bersama keluarga Perkins hanya demi dirimu. Kata Son pelan sambil menatap Nora dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menenangkan Nora. Bab 10. Lepaskan aku. Nora menjerit dan menampar tangan Son. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku sudah muak. Tidak ada seorang pun yang memahamiku. Semua orang menertawakanku dan aku jadi bahan tertawaan di mata semua orang. Nora sudah memendam perasaannya selama 2 tahun ini. Saat itu semuanya dia keluarkan. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Nora, beri aku waktu. Semua ini akan berubah. Aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Kata Son serius setelah terdiam beberapa saat. Lupakan saja. Lebih baik jika kamu bisa berdiri lagi. Nora menjawab perkataan Son tersebut, lalu dia menyeka air matanya dan lari menjauh. Son perlahan mengalihkan pandangannya dan menatap tepi danau di depannya. Aku akan bisa berdiri lagi ya? Dan semua ini akan berubah. Pada saat yang bersamaan, di dalam sebuah pub bisnis di kota Rainford Fall, seseorang berkata, Tuan Cameron, tolong sembuhkan penyakit ayah saya. Meskipun keluarga Lamont adalah keluarga yang bergerak dalam bidang medis, seorang dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dan penyakit ayahku adalah penyakit ganas. Penyakitnya sangat langka. Kami sungguh tidak bisa menghadapinya. Kami tidak bisa menyembuhkannya. Scott menatap Hess dengan tatapan memohon. Tuan Lamont, kenapa Anda ada di sini? Ada seorang dokter hebat di kota Rainford Fall. Kenapa kamu tidak meminta bantuannya? Hayes menggerakkan tangannya sekilas dan berkata dengan iba, Dokter hebat? Di kota Rainford Fall ada dokter hebat? Scott tercengang setelah mendengar perkataan dari pria tersebut. Ya, saya juga tidak menyangka ada dokter hebat yang tinggal di kota Rainford Fall. Saya pasti akan menemuinya kalau saja tidak sedang terburu-buru. Hayes Cameron mengangguk dan nada bicaranya sangat positif. Siapakah dia? Siapakah dokter hebat tersebut? Scott langsung duduk tegak dan bertanya kepada lelaki tersebut. Dia adalah orang yang mengirimkan pil itu. Hayes perlahan mengeluarkan kotak kayu kecil yang berisi pecahan pil
yang sudah hancur yang dipungutnya di kediaman keluarga Perkins. Yah, Tuan Cameron, Anda tidak tahu, keluarga Perkins menerima orang bodoh untuk tinggal dengan mereka sejak 2 tahun yang lalu. Katanya si bodoh itu sudah bertunangan dengan Nora Perkins, putri dari keluarga Perkins. Jadi dia tinggal dengan keluarga Perkins. Dan pil itu dulu dikirim oleh si bodoh. Mana mungkin pria itu adalah seorang dokter yang hebat? Scott sungguh tidak percaya kalau si bodoh yang duduk di kursi roda itu adalah dokter yang hebat yang dimaksudkan oleh pria tua tersebut. Lalu pria tua tersebut berkata, "Lalu, apakah Anda tahu apa khasiat dari pil ini? Bahkan jika dia bukan dokter hebat, itu pastilah pria itu punya hubungan istimewa dengan sang dokter yang hebat. Di dunia ini, tidak banyak orang yang menyimpan pil semacam itu. Hanya itu yang bisa saya katakan, Tuan Lamont. Anda bisa pikirkan sendiri maksud dari perkataan saya." Setelah mengatakan semua itu, Hayes berdiri lalu pergi meninggalkan Scott. Scott terdiam cukup lama lalu dia menelpon seseorang setelahnya. "Siapkan mobil untuk saya. Saya akan menemui keluarga Perkins sekarang." Scott ingin mencobanya. Son pada saat itu duduk cukup lama di tepi danau Report Bowl. Lalu dia memutar kursi roda dengan tangannya dan bergegas pulang ke rumah secepatnya. Hanya beberapa ratus meter dari rumah Nora. Itu sebabnya Nora berani meninggalkan Son sendirian di sana. Kau sudah merawatnya selama 2 tahun. Itu sudah cukup. Son mendengar suara May di dalam ketika dia baru saja kembali ke halaman rumah tersebut. "Aku tahu, Bu." Terdengar juga suara keras kepala dari Nora. "Kau tahu, menurutmu apa yang kau tahu? Kalau kau tahu, kenapa tidak kau tinggalkan saja pria tersebut? Dengar ya, Ibu. Pasti tidak akan menerima orang cacat sebagai menantuku selamanya. Belum lagi orang cacatnya sangat miskin." May berseru pada Nora dengan satu tangan berkaca di pinggangnya. "Aku tidak bilang kalau aku harus menikahinya. Aku cuma ingin merawatnya. Aku ingin bertanggung jawab kepadanya. Meskipun kami tidak bertunangan, dia sudah melindungi negara kita. Kecacatannya itu karena dia membela negara. Aku harus merawatnya karena dia adalah seorang pahlawan," kata Nora dengan tegas menjawab perkataan ibunya tersebut. Sekarang kedua kakinya lumpuh, dan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau ibu mengusirnya, sama saja dengan membunuh pria itu. Aku tidak setuju dengan itu semua. Nora menggeltakkan giginya dan tidak setuju dengan perkataan ibunya. Yah, itu bukan hal yang harus kau setujui. Ini adalah keputusan semua keluarga Perkins, termasuk Nyonya Perkins. Siapa yang bisa melawan perintah Nyonya Perkins? Kalau Perkins sudah merawatnya, keluarga Perkins sudah merawatnya selama 2 tahun. Kita tidak membutuhkannya untuk membayar semuanya. Tetapi karena dia tidak sebodoh itu sekarang, dia harus pergi secepatnya dari keluarga Perkins. Usahanya selama 2 tahun, dia memberi sampah yang membuatku malu. Dia lebih baik tidak memberikannya. May semakin marah dan suaranya semakin keras. Dia membentak kepada Nora. "Aku tidak mau berdebat denganmu. Dia masih di luar sana dan aku akan menjemputnya." Nora terdiam sebentar lalu berjalan menuju pintu. Saat buka pintu, Nora pun terkejut. Dia melihat Son yang berada di depan pintu tersebut. "Kamu?" Nora pun tercengang. Son sadar bahwa Nora perlahan menghela napas lega saat melihatnya. Dia mengkhawatirkan Son. "Bodoh, kamu masih berani kembali. Apa kamu tidak tahu kalau pil yang kau berikan itu adalah racun?" Bos dari perusahaan Lamont Medicine, Scott Lamont, pun berasal dari keluarga medis. Dia mengenalinya bahwa itu adalah racun. May Perkins sambil berkaca pinggang menuju hidung Son dan memarahinya. "Itu menunjukkan kalau dia tidak tahu nilai barang tersebut," jawab Son santai sambil melirik May. Namun Nora tercengang mendengarnya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa perusahaan Lamont Medicine merupakan perusahaan hebat di kota Report Bowl. Kalau Scott bilang bahwa itu adalah racun, pasti benar. "Son, kenapa kamu tega melakukan itu?" Mata indah Nora menyiratkan kekecewaannya.
Bukan, itu bukan racun. Son menolakkan alisnya dan menjawab kepada Nora. Dia licik. Mungkin dia akan membunuhku dengan obat-obatan nanti. Lebih baik menyingkirkannya secepat mungkin sebelum dia melakukan tindakan yang lebih mengerikan lagi. Dengus Mei. Untuk mengusir Son, dia tidak segan-segan membalikkan kenyataan dengan mengatakan kebohongan. Penilaian perusahaan 8 Desember benar-benar tepat. Son, kamu telah mengecewakanku. Meskipun nenek melakukan kesalahan, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kau pergi sana. Setelah mengatakan itu, Nora pun menggertakkan giginya dan berbalik. Apa kamu mengusirku? Tanya Son sambil menghela napas dan menatap Nora. Apa yang kamu lakukan itu telah menghancurkan hatiku. Nora menggertakkan giginya dan menjawab perkataan Son. Dan Mei pun tidak lagi bicara, sebaliknya dia menatap Son dengan angkuh. Akhirnya si bodoh pergi meninggalkan keluarga mereka, pikirnya di dalam hati. Aku menetap di kota Rapporpol karena ada kamu di sini. Apa kamu tahu itu? Kalau aku pergi, aku tidak akan kembali lagi, kata Son dengan nada serius sambil menatap Nora. Pergi, tinggalkan aku, tinggalkan tempat ini. Tetap saja Nora tidak menatap Son dan tubuhnya terus gemetar. Mereka sudah bersama selama 2 tahun, meskipun Son hanya orang yang bodoh. Nora memiliki perasaan untuknya. Tetapi Son ingin membunuh neneknya dengan racun. Itu sungguh tidak bisa diterima oleh Nora. Bip, bip, bip. Saat itu klakson 2 mobil terdengar dari kejauhan. Mobil Bentley putih melaju lebih dulu diikuti dengan 2 mobil tin merah. 3 mobil mewah langsung menuju rumah Perkins. Itu mobil pun terbuka dan kurang dari 10 orang pengawal dalam balukan baju hitam melangkah keluar dari mobil dengan rapi. Tuan Lane, maukah Anda ikut dengan kami? Tuan Lane, kami menjemput Anda atas perintah dari bos kami.